Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara menggelar rekonstruksi kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan terhadap seorang mantan tenaga kerja wanita di Desa Sawojajar, Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Dalam rekonstruksi ini, dua tersangka memperagakan 35 adegan yang mengungkap secara rinci kronologi peristiwa, mulai dari masuk rumah korban hingga meninggalkan lokasi setelah melakukan aksi kejahatannya. Dari Sawojajar, Kota Bumi Utara, Ricky LT, BR News TV melaporkan. Rekonstruksi kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 56 tahun dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel, bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Rekonstruksi digelar di rumah korban dengan pengamanan ketat dan disaksikan warga sekitar. Melalui rekonstruksi ini, penyidik mencocokkan keterangan para tersangka, saksi, serta alat bukti yang telah dikumpulkan guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku awalnya berniat mencuri sepeda motor milik korban. Kedua pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu. Namun, aksi tersebut dipergoki korban. Panik karena aksinya diketahui, kedua pelaku kemudian melakukan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Penyidik memberikan perhatian khusus pada adegan ke-14 hingga ke-20. Dalam rangkaian adegan tersebut, korban diperagakan diikat pada bagian tangan dan kaki. Sementara mulutnya disumpal menggunakan handuk sebelum ditinggalkan pelaku dalam kondisi tidak berdaya. Jadi pada hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, siang ini kita melaksanakan rekod pasca sudah ditangkapnya pelaku dan sudah tahap proses penyidikan. Tadi kita didampingin dari JPU, itu Kejaksaan Negeri Kota Bumi, ada Ibu Kasih Pidum, ada Kasubsi Pidum dan Kanit Pidum. Jadi ada total 35 adegan yang kita tampilkan tadi. Jadi adegan krusialnya sehingga korban meninggal itu di adegan 14 sampai 20. Di adegan 20 tersebut itu korban diikat, kemudian ditinggalkan oleh kedua pelaku tersebut. Keadaan hidup apa sudah meninggal? Untuk kondisinya korban itu masih dalam keadaan hidup, hanya saja sudah lemas karena sudah dibekap menggunakan anduk dan diikat, kaki dan tangannya diikat. Dan satu lagi dari BLU terkait informasi narkoba, dan apakah perkiraan pelaku ini terlibat jaringan narkoba? Untuk kedua pelaku hanya pengguna aktif. Pengguna aktif, bukan jaringan narkoba. Jenisnya apa kemarin, Dan? Sabu Sabu. dan ganja. Suasana haru menyelimuti keluarga korban yang menyaksikan jalannya rekonstruksi. Adik korban mengaku masih tidak percaya bahwa pelaku pembunuhan merupakan tetangga sendiri. Bisa ceritain terkait kejadian ini dari awal? Dari awal, saya nggak tahu awalnya Pak. Tahu-tahu udah ditelepon aja sama tetangga depan, terus ngeliatin rumah kok berapa hari gelap. Sedangkan Mbak kan sendirian di rumah. Udah gitu, adik saya nelpon mama saya, ngajak ngeliat sini. Sinilah dia orang tua itu. Tahunya ya udah kejadian gini. Itu antara korban keluarga dengan pelaku ini kenal, Bu? Kenal, Kenalnya sejauh mana? ya tetangga. Tetangga. Artinya tahu kesehariannya. Tahu lah, pasti dia ini kok udah baca situasi sini. Mbak saya sendirian kok. Jadi Dia itu sempat pinjem duit, nggak dipinjemin sama mbak saya. korban selama ini memang sendiri. Ya, tadinya sama ibu saya, tapi ibu kan banyak anaknya, jadi kadang sono sini. Dengan Mbak siapa apa? Kak saya, Kakak Mbak Adek. adiknya. Mbak tahu nggak keseharian pelaku ini gimana ya? Pelaku ini memang sampah masyarakat ini. Hidup juga nggak ada guna ini, nggak ada gunanya buat masyarakat. Itu kemarin apa aja Mbak yang ini? Duit, emas, dolar, motor. Duit yang diincar itu mungkin duit mbak saya habis jual sapi, tapi nggak kebawa.
benar korban dulu pernah TKB? Pak? Ya, Udah berapa lama? 35 tahun. 35 berarti baru pulang nih? Ya, baru 4-5 tahun. Baru 5 tahun kurang lebih. Mbak, apa yang ingin Mbak sampaikan Mbak terkait hukum kepada para penegak hukum selaku keluarga korban? Polisi hebat, pasti dia bisa ngasih hukuman yang setimpal. Jangan pernah dilepasin orang kayak gini, berarti hukum mati. Hukum mati. Gitu ya. Benar Mbak, mereka pemakai Mbak ya. Pemakai sesudah membunuh mbak saya, pesta dia, bukan manusia kan. Seharusnya dia berpikir, nyesel enggak, malah pesta narkoba. Jenisnya apa itu Pak? Ya, Jenisnya apa jenisnya? kurang tahu saya, pokoknya pas digerebek mereka lagi pesta narkoba. Terima kasih Mbak. Sementara itu, seorang tetangga korban mengungkapkan, sebelum jasad korban ditemukan, dirinya sempat curiga karena lampu rumah korban tidak menyala selama beberapa hari. Kecurigaan tersebut mendorongnya menghubungi pihak keluarga agar segera memeriksa kondisi rumah. Dari pengecekan itulah, korban akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Jumat malam Sabtu, saya itu lagi di sebelah, di teras sebelah. Kok kelihatan rumahnya kok agak gelap, kenapa ya? Ternyata lampu tetangga depan itu nggak nyala, jadi agak gelap kan. Saya telepon ke adiknya. Saya bilang, itu rumah kok gelap gitu. Kata Baskoro, ya mbak, nanti saya lihat. Ternyata nggak dilihatnya karena dia mungkin capek ya pulang kerja. Terus malam berikutnya, Sabtu malam Minggu, saya telepon lagi, itu rumah gelap, tolong dilihat. Iya mbak gitu, sama dia dilihat. Dia nelpon kakak iparnya ke situ, terus dilihat ternyata dia disenterin itu dari pintu belakang, udah kelihatan kakinya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. La Allah wa la quwwata illa billah. Yang kan apa dulu ya? Itu Ibu tahu rumah itu gelap berapa hari Bu? Dua Kira, hari. Telepon Saya itu keluarga korban lihat hari itu juga gimana? hari itu juga. Tapi datangnya Pokoknya hari Jumat malam Sabtu saya telepon nggak datang. Sabtu malam Minggu saya telepon baru datang. itu awal ceritanya Bu. Di lampu ya. Karena Nggak hidup lampunya. karena nggak hidup lampunya. Itu antara korban dan Ibu selaku masyarakat mengenal pelaku. Kalau kenal tetangga. Memang orang sini. I- Iya. Iya gitu. Lagi dengan korban Bu ya, memang tahu Bu ya. Ya karena tetangga depan dia jelas tahu lah. Gimana hubungan komunikasi antara almarhum dengan masyarakat? Ya, biasa aja sih. Untuk masyarakat. Iya namanya keluar ya kita ketemu lah ya gitu. Kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan warga desa Sawah Jajar ini berhasil diungkap tim gabungan Tekap 308 Presisi Polres Lampung Utara, Resmob Polda Lampung, dan Polsek Kota Bumi Utara dalam waktu singkat. Polisi memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Sawah Jajar, Kota Bumi Utara, Lampung, Ricky LT BLB News TV melaporkan.